kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, di siang ini kami datang ke hadirat-Mu, yaitu memuji, menyembah, mendengarkan dasar dari firman-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang ikut hadir bersama-sama mendengarkan Tuhan, sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Berkati pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya setiap jerilah anak-anak-Mu tidak karena sia-sia Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Kita bacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kalau kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mendapat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Asus Asri. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan sampai ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga
akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita percaya kembali lagi dalam ibadah online di LC. Adik-adik sekalian, kita menyiapkan hati kita masuk dalam rumah Tuhan, masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, ambil waktunya, fokuskan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami, membawa korban syukur kami di hadapan Bapa. Pada saat ini Bapa, kami mau menyukakan hati, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya Yesus. God.
Kami sungguh-sungguh menghantarkan korban syukur kami ke hadirat-Mu Bapa, sehingga kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, sebab di dalam hadirat ada pemulihan, di dalam hadirat ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada berkat yang baru Bapa. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih Yesus. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu
memuliakan Engkau. Mungkin dalam sepekan ini kami nggak taat sama orang tua, kami nggak nurut sama orang tua. Mungkin dalam sepekan ini kami nggak mengandalkan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saat ini Bapa, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Engkau mau memulihkan, Engkau mau mengampuni. Dalam nama Yesus, kami mau terima sukacita itu Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu menerima sukacita surgawi. Kau telah mati di kayu salib, Kau telah membebaskan kami dari segala dosa maut. Dan kami mau hidup kudus selanjutnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan bersorak-sorai memuliakan Kau, meninggikan Kau. Di dalam nama Yesus, mari yang bersukacita sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Kecaplah dan lihatlah apa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan untuk memberikan persembahan.
Adik-adik bisa memberikan persembahan kembalikan ke gereja tempat di mana kita boleh beribadah. Persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah ULC kali ini Bapa. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu, kami sungguh bersuka cita. Ya Tuhan Bapa, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami bersungguh-sungguh fokus dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi dasar kekuatan iman kami berjalan bersama Engkau. Tuhan, sebentar kami juga memberikan persembahan dalam persembahan yang kami beri, persembahan yang kami tabur, kami memberi dengan penuh sukacita, sehingga kami menerima berkat-berkat sukacita itu di dalam nama Yesus. Kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku
mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja secara luar biasa Bapa. Kami berdoa biarlah hamba yang menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan yang menguduskan ya Bapa. Sehingga setiap kata firman Tuhan ada tanda, ada kuasa Bapa. Kami menyerahkan juga anak-anak Tuhan, anak-anak IOC yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar setiap firman yang ditabur akan bertumbuh dan berbuah. Kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa. Berkati Tuhan setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga iman mereka semakin hari semakin bertumbuh mengandalkan Engkau yang benar Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tutup bungkus Tuhan ruangan ini, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu, agar setiap benih firman yang ditabur Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, dan akan mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, dan hidup kami semakin hari semakin serupa segambar seperti-Mu Bapa. Berajarlah Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Sama-sama kita yang siap mendengarkan sabda firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak Yosen, apa kabar? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu terambil dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Jadi anak-anak Yose adalah anak-anak yang Tuhan pilih. Jadi sini kalian kan memasuki masa remaja. Jadi masa remaja kalian harus perlu mengisi firman Tuhan dalam hidup kalian. Karena di masa-masa kalian remaja ini, kalian lagi mencari namanya identitas diri. Tapi kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas diri kita ini adalah anak kerajaan surga. Jadi kita berbeda dari anak-anak di luar sana. Kita lah anak-anak kerajaan surga. Jadi kita memasuki masa remaja ini ada 3 fase. Fase pertama yaitu masa remaja awal. Jadi masa remaja awal itu 13 sampai 15. Baru ada fase kedua yaitu 15 sampai 18 pertengahan. Baru fase yang ketiga 19 sampai 21. Itu masa remaja akhir. Ada kabar baik. Hari ini kita itu sebagai anak-anak muda kita berbeda. Pola pikir kita berbeda. Kita berbeda dari orang-orang di luar sana. Identitas kita adalah anak Tuhan. Maka hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu terambil dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Mari anak-anak Tuhan yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini, sama-sama kita membuka firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai 9. Kita belajar firman Tuhan sama-sama. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan dalam hidup kita, supaya kita itu tidak keluar jalur. Jadi hidup kita ini kepada Saulus bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidup kita. Kita buka firman Tuhan, kita bacakan secara bersama-sama. Ya, adik-adik baca di rumah, buka Alkitab, baca sama-sama, ya. Demikian bunyi firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Judul perikop, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadikan fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, mau menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerah perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka yang menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti halnya Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ada amin, adik-adik Yose. Jadi di sini perikop firman Tuhan ini keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kita benar-benar harus tahu ini adalah kenyataan dalam kehidupan kita. Di luar sana, di tempat kalian sekolah, di tempat kalian kuliah, jikalau kalian melihat orang-orang seperti ini, kita jangan kaget. Kita berbeda. Kita punya identitas yang jelas. Kita adalah anak Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya mendapatkan ada 3. Saya berikan tema khotbahnya hari ini, yaitu keadaan manusia akhir zaman. Jadi ada 3 hal yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja yang lagi mencari jati diri, jangan sampai hidup kita sama seperti firman yang kita bacakan. Pertama yang saya dapatkan yaitu di ayat yang 1 dan 4. Saya bacakan firman Tuhan. Ayat pertama sampai yang keempat. Saya bacakan untuk anak-anak Yose, anak-anak muda. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadikan fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi pertama yang saya dapatkan dari pembacaan ini yaitu manusia akhir zaman ini lebih mencintai dirinya sendiri. Jadi lebih mencintai dirinya sendiri, egois. Ketika kalian anak-anak muda akan beranjak dewasa, kalian akan bekerja, kalian sudah bisa mendapatkan uang sendiri. Jangan pernah sombong. Apa yang kau dapatkan itu Tuhan yang berikan. Itu bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Seberapapun yang kau dapatkan, berterima kasihlah, mengucap syukurlah. Sebab apa yang kau dapatkan itu Tuhan yang beri. Makanya berbeda kita anak-anak Tuhan dan di luar Tuhan. Cara pikirnya, cara apapun yang dilakukan berbeda. Makanya sini kan firman Tuhan berkata, mereka akan membual, menyombongkan diri, mentang-mentang sudah bisa menghasilkan, dia udah sombong, memberontak terhadap orang tua.
ditegur orang tua, suka melawan, suka nyela. Orang tua belum habis ngomong udah nyela. Kenapa udah nyela? Ya mentang-mentang sudah bisa mencari, sudah bisa mencari uang sendiri, sudah tidak bisa menghargai orang tua. Tetapi kita bersyukur kita adalah anak Tuhan, kita berbeda dari orang dunia. Makanya pentingnya ketika anak-anak muda ini sudah dewasa, sudah remaja, lalu kita belajar firman Tuhan. Kita bisa sukses, bisa berhasil, tapi kalau tanpa Tuhan, percuma. Tidak ada gunanya. Kau sukses, kau bisa sekolah tinggi, tapi kalau hidupmu tidak ada firman Tuhan dalam hidupmu, sia-sia. Kalau kita mengenal Tuhan yang benar, dan Tuhan yang benar itu ada dalam hidup kita ketika kita dari anak-anak Yoses sudah menerima Tuhan, sudah lahir baru. Ingat, di dalam hidupmu itu ada Roh Kudus. Tuhan itu nggak jauh-jauh dari hidup kita. Tuhan itu ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita berbeda. Jadi jangan hidup kita sama seperti orang-orang dunia, orang-orang yang dimana kita udah memasuki akhir zaman ini. Egois, maunya menang sendiri, sombong, memberontak, ditegur orang tua nggak mau terima, mau suka-sukanya dia, suka-sukanya dia. Kalau di pujian kan kita suka-sukanya Tuhan, kalau ini suka-sukanya dia, beda. Hidup kita itu bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan. Percayalah, jika hidupmu berjalan sesuai firman Tuhan, maka apa yang Tuhan firmankan itu tergenapi. Meskipun banyak jalan yang dilalui, rasa-rasanya tidak bisa, tetapi ketika adik-adik berjalan bersama-sama dengan Tuhan, segala sesuatu pasti bisa. Kedua, yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini, kedua saya dapatkan dalam ayat ke-5 dan ke-6. Membacakan ayat ke-5 dan ke-6. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebagian di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeluduk ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Jadi yang kedua saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan ini adalah di ayat yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka itu yang saya dapatkan yang kedua ini, mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tidak percaya kuasa Tuhan. Kita bersyukur anak-anak anak-anak Tuhan, generasi kita itu semuanya militan dalam Tuhan. Siap korban dalam pelayanan, siap korban waktu. Kita adalah generasi anak-anak muda Tuhan yang pilih. Generasi Yeremia yang Tuhan pilih. Makanya kalau adik-adik itu baca di Pentakus ayat 3, Pentakus ayat 3 saya bacakan ya. Pentakus ayat 3 itu ada, maka adik-adik bisa buka atau dengar pada saat doa pembukaannya itu ada Pentakus ayat 3. Saya bacakan ya. Kebetulan saya ada di depan ini ada teks mengenai Pentakus ayat 3. Pentakus ayat 3 akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Jadi kalau orang-orang di luar sana tidak percaya kuasa Tuhan, kita sebagai anak-anak muda, anak-anak Yosef, percaya kuasa Tuhan.
Itu yang membedakan kita dengan orang luar sana. Jadi anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus? Adik-adik semua. Ketika kalian lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Kamu berbeda. Jati dirimu adalah Yesus. Bukan seperti anak-anak dunia sana, berbeda. Jati diri kita adalah Yesus. Jadi fokus hidup kita adalah Yesus. Jangan kena tergoncang, jangan kena tergoyah dengan keadaan di luar sana. Kita fokus aja. Tuhan yang punya janji, pasti Dia genapi. Ada amin. Kalau kalian labil, kalian bingung, kalian ragu, kalian bimbang, ya kalian perlu introspeksi diri. Apakah hidup kalian dekat dengan Tuhan? Sedikit labil, sedikit marah. Makanya penting dalam hidup itu kita bersekutu dengan Tuhan. Pentingnya firman Tuhan supaya apa? Firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan. Sebab di dalam hidupmu ada anak muda, hidup kita semua ini ada Roh Kudus. Jadi jika ada firman di dalam hidup kita, firman itu akan bekerja. Jadi yang kedua ini, orang di luar sana tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, kita percaya kuasa Tuhan. Jadi serahkanlah hidupmu, masa depanmu, masa remajamu ketika kau mencari jati dirimu. Baca firman. Hidupmu tidak akan bakalan galau. Kamu bimbang, kamu ragu masa depanku gimana? Apakah orang tuaku bisa menyekolahkan aku? Jalan keluarnya satu, firman Tuhan. Firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Bersekutu dengan Tuhan. Bersyukurlah anak-anak muda generasi ini. Aku lihat anak-anak muda yang militan dalam Tuhan, yang telah dipersiapkan untuk melayani dari masa mudanya. Ya, kita bersyukur juga gereja kita memberikan fasilitas. Belajar gitar, ikut Inggris, programmer Inggris, bahasa Inggris. Ya, kita bersyukur. Ya, entah kalian ke depannya, kalian akan menjadi orang yang sukses. Kalian ingat gereja kita. Tuhan bekerja secara luar biasa atas gereja kita. Mempersiapkan anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Jadi sejak dini sudah ditanamkan mengenai pelayanan. Sejak dini. Makanya kita berbeda. Terus kembangkan, terus doa, terus kembangkan dalam hal pelayanan. Ketiga, adik-adik. Poin yang ketiga yang saya dapatkan yaitu dari pembacaan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 9 ini. Saya bacakan, saya dapat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya bacakan untuk adik-adik ya, ke-7 sampai ke-9. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak tahan, tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan menjadi akan nyata bagi semua orang. Jadi yang ketiga saya dapatkan yaitu mereka menentang kebenaran. Jadi orang-orang di luar sana biarpun tahu diceritakan mengenai Yesus, Tuhan, kebenaran, mereka menentang. Makanya pentingnya anak-anak muda terus baca firman, terus bersekutu, terus melayani Tuhan. Ya terus ikut apapun kegiatan gereja, misalkan kalian main gitar,
ada kegiatan, terus ikut. Kalau Tuhan yang membentuk, dari kecil kalian akan dibentuk. Dan kalian akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena Tuhan yang bekerja. Atau bila Tuhan yang bekerja itu rancangnya pasti indah. Rancangannya pasti indah. Jadi ada 3 hal yang terus sudah pelajari ya anak-anak muda. Dalam kalian mencari jati diri kalian. Jati diri kalian adalah satu, Yesus. Ada yang lain, Yesus. Doa, minta Roh Kudus ada dalam hidup kalian. Supaya kalian apa? Kalian tidak sama seperti orang-orang dunia sana. Kalian berbeda. Berbeda. Jadi apabila kalian tegur, dinasihati, kalian ini kan dalam masa kaset pertumbuhan, mau cari jati diri, ikut. Orang yang menegur, orang yang lebih dewasa, mereka mempunyai pengalaman yang lebih dari kamu. Apalagi orang tua, ketika orang tua menasihati kalian, ikuti. Orang tua sudah mempunyai pengalaman hidup lebih besar dari kamu. Ingat, takut akan Tuhan itu adalah permulaan. Jadi takut akan Tuhan itu permulaan dari hikmat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kau lakukan, pertama, takut akan Tuhan. Jadi ketika kamu udah takut akan Tuhan, Tuhan menyertai kamu. Tuhan yang menyertai kamu. Bukan berbeda dari orang-orang luar sana. Kalau kita membacakan firman Tuhan ini mengenai keadaan manusia akhir zaman, ini kenyataan. Iman kita sih maunya bagus, tapi kok ada satu keluar dari tempat ibadah, kamu lihat di luar sana berbeda. Berbeda dari imanmu. Tapi jangan karena kau goyang. Tetaplah berharap Tuhan memberi yang terbaik. Tetap fokus akan firman Tuhan. Tetap fokus akan janji Tuhan dalam hidupmu. Janji Tuhan itu hanya ada dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini. Baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, melayani Tuhan. Terlebih kalian ini dalam proses melayani Tuhan. Ingat, dalam hal pelayanan, kalian harus mendengarkan senior kalian, hamba-hamba Tuhan, Kak Gembala. Kalian mau mendengar, mau dididik, mau diatur. Supaya apa? Apabila kau mau diatur, itu kamu lagi bentuk akan mental itu. Paradigma dibangun. Supaya apa? Supaya kau dewasa. Kau itu bisa mengajar orang. Ya kalau dari kecil kau tidak mau diajar, apa yang mau diajarkan kepada orang-orang di bawahmu. Pentingnya kita belajar supaya hidup kita itu ke depannya bisa menjadi teladan. Jadi keadaan manusia di akhir zaman ini, pertama mencintai dirinya sendiri, egois. Jadi kita jangan sampai egois ya. Jangan ketika ditegur orang tua marah, menggaulkan, ngamuk ya. Kedua, tidak percaya kuasa Tuhan. Jadi tidak percaya kuasa Tuhan. Jangan sampai timbul di pikiran, wah tiap hari gereja, tiap hari ILC ibadah. Jangan. Itu kan berbeda, kita anak Tuhan. Ketiga, menentang kebenaran. Jadi menentang kebenaran itu nggak mau diajar, nggak mau ditegur, nggak mau dipimpin. Tapi saya percaya anak-anak ILC, Grand Resident, semuanya mau diajar, mau dituntun. Supaya apa? Hidup kita semakin hari semakin serupa seperti Yesus. Ada amin. Yang ketiga, penutupnya ini, ya. Penutup kita buka dalam Yohanes. Penutup firman Tuhan saya ambil dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 31 sampai Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Buka ya adik-adik di rumah, buka. Belajar untuk buka firman Tuhan. Atau bila kalau kita belajar firman Tuhan, belajar untuk buka firman Tuhan. Ya.
Bukan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini adalah penutup. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amin, anak-anak muda. Jadi pertama ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau kalian lagi mencari jati diri kalian adalah Yesus. Belajar firman Tuhan. Nggak usah fokus kiri karena apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu. Karena Tuhan itu Yesus Allah yang hidup. Ya. Jadi makanya di Yohanes ini berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi firman Tuhan, jikalau kita tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi ketika kau belajar firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Jadi bukan kekuatan dunia, tetapi ini kita berbicara mengenai kekuatan dari surga. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kita, agar hidup kita tidak sama seperti orang-orang luar di sana. Jadi jangan karena anak-anak muda yang sudah mulai bertumbuh dewasa, jangan karena galau pikiran kalian. Baca firman Tuhan, fokus apa yang telah dipercayakan dalam hidup saudara, dalam sekolah, dalam studi, dalam pelayanan, terlebih dalam pelayanan, fokus setia dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kami. Mampukan Allah Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Di masa-masa muda kami Tuhan, biarlah hidup kami terus Tuhan mencari Engkau. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk menolong hidup kami. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mampu. Hanya Tuhan yang mampu, Bapa. Mampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini kami adalah anak-anak Tuhan, berbeda dari orang-orang di luar sana. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, Bapa, di mana kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai keadaan manusia di akhir zaman, yaitu agar hidup kami tidak mencintai dunia, tidak mencintai diri kami sendiri, tidak egois, agar hidup kami percaya akan kuasa Tuhan, di mana orang-orang luar di sana tidak percaya akan kuasa Tuhan, tetapi kami sebagai anak Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Ketiga, orang-orang di luar sana menentang kebenaran, tapi kami percaya kami dipilih oleh Tuhan, dan biarlah kebenaran itu hidup dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa menjadi garam, kami bisa menjadi terang, karena ada Roh Kudus dalam hidup kami, dan Roh Kudus itu yang mengajar, yang menuntun menyertai hidup kami, sehingga hidup kami berbeda dari orang-orang luar sana, Bapa. Kami menyerahkan anak-anak muda ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam studi sekolah mereka Tuhan. Kami percaya mereka melebihi dari teman-teman sekutu mereka yang lain. Kami percaya ada jaminan Tuhan dalam hidup mereka. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka hidupnya selalu naik dan tidak pernah turun. Mereka akan menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menyatakan dalam hidup mereka, dalam kuliah Tuhan ataupun rencana ke depannya, biarlah hidup mereka mengandalkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja secara luar biasa, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami juga perlu kami doakan gereja-Mu, GBI Grand Resident Tuhan, pakai secara luar biasa, Bapa. Karena kami berdoa Tuhan, biar Tuhan mengirimkan anak-anak muda yang pilihan Tuhan untuk melayani Tuhan, yang benar-benar fokus Tuhan kepada Tuhan, fokus melayani Engkau dengan hati yang sukarela, dengan hati yang tulus melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan gembala kami, karena akan Tuhan pakai secara luar biasa, Bapa, bersama Ibu
bersama anak-anak mereka. Tuhan berkati seluruh dia pondok Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, gereja residen Tuhan berkati, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati. Kami cuma menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kami ke Joko Widodo. Tuhan berkati seluruh jajaran yang Tuhan berkati, seluruh gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan berkati. Bahkan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah menerima yang terbaik, itu firman Tuhan yang hidup ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Anak-anakku, mari kita mempersiapkan diri dan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena itu hakiki daripada perjamuan kudus. Karena Allah itu kudus, kita juga harus kudus. Kita tidak boleh membawa sedikit pun dosa kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan dari yang kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita memperingati kematian Tuhan sebagai penebusan dosa kita sampai Dia datang di awan-awan. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, baik dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sadar Tuhan. Karena kami manusia yang penuh dengan kekurangan kelemahan. Ampuni Tuhan, ampuni anak-anak-Mu semua yang di dalam ibadah raya ILC ini Tuhan. Kau mengampuni mereka Tuhan, ampuni mereka, ampuni mereka. Layakkan kami semua masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk duduk sehidangan dengan Engkau ya Bapa, ya Tuhan Yesus ya Allah. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami siap terima perjamuan kudus ini. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Anak-anakku sekalian, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Anak-anakku sekalian, bukan cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, mengucap syukur. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Tuhan kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih
syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa perjamuan kudus ini telah menyertai, membersihkan hidup kami dari segala dosa-dosa kami, dan membuat kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberi kelegaan, yang dalam masalah-masalah hal-hal yang di luar kemampuan kami, Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kasih Tuhan sempurna turun atas kita semua. Haleluya. Amin. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.